Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata pelajaran Matematika untuk kelas 10 Senin 4 Mei 2026. Pada pelajaran ini kita akan belajar tentang histogram. Kemarin kita sudah membahas secara besar apa itu statistik ya. Sekarang kita akan pada minggu kali ini kita akan membahas subbab yang pertama bagian A, yaitu histogram. Jadi ada berbagai macam tipe diagram ya. Diagram mana yang paling baik untuk digunakan itu sangat tergantung pada data apa yang kalian miliki dan informasi apa yang kalian ingin sampaikan. Jadi diagram yang paling baik itu disesuaikan dengan keperluan atau tergantung pada data yang kita miliki atau informasi yang ingin kita sampaikan, begitu ya. Kemudian salah satu diagram yang dapat kita gunakan itu adalah histogram. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas histogram ini. Histogram ini hampir serupa dengan diagram batang, namun histogram berbeda dengan diagram batang. Serupa namun berbeda ya, agak mirip. Kita bisa lihat di sini ada gambar 7.1 dan 7.2. Di mana gambar 7.1 itu adalah contoh histogram. Di sini contohnya histogram penggunaan telepon genggam oleh siswa SMA. Jadi pada gambar 7.1 itu berupa histogram, kemudian pada gambar 7.2 itu berupa diagram batang. Dengan judul diagram batang merek telepon genggam yang digunakan siswa SMA 10 ya. Di sini dari gambar terlihat ya bahwa histogram dan diagram agak mirip namun berbeda, karena histogram biasanya digunakan untuk menunjukkan distribusi dari suatu kelompok data, sedangkan diagram batang digunakan untuk membandingkan data. Jadi kalau di gambar 7.1 histogram ini digunakan menunjukkan dari suatu kelompok data. Jadi berkelompok, ini dilihat dari angka 0 sampai ke 4 itu satu kelompok ya kan. Kemudian dari 4 ke 6 itu satu kelompok lagi. Kemudian dari 6 ke 8 satu kelompok lagi. 8 ke 12 satu kelompok lagi. Sedangkan diagram batang ini digunakan untuk membandingkan data. Lihat di sini ada X sekian, F sekian, S sekian ya. Itu perbedaan yang pertama, histogram dan diagram batang. Histogram berkelompok menunjukkan distribusi dari suatu kelompok, sedangkan diagram batang ini digunakan untuk membandingkan data atau satu persatu. Kemudian histogram menampilkan data yang sifatnya kuantitatif dengan rentang data yang dikelompokkan ke dalam interval, sedangkan diagram batang menampilkan data yang sifatnya kategori. Ya, jadi perbedaan kedua adalah di gambar 7.1, di gambar 7.1 gambar histogram penggunaan telepon genggam oleh siswa SMA ini gambarnya menempel satu sama lain ya kan, tidak ada celah di antara dari 0 ke 4 terus disambung dari 4 ke 6, tidak ada celah. Sedangkan diagram batang terpisah atau ada spasi yang terbentang antar dari X ke V ke S ya kan, terlihat pada gambar 7.2 ini. Kemudian perbedaan terakhir di antara histogram dan juga diagram batang adalah biasanya diagram batang itu memiliki batang dengan lebar yang sama ya kan. Terlihat dari gambar 7.2
rata-rata volume atau besarnya batang rata-rata sama ya kan, dari X ke A, cuma yang membedakan adalah tinggi rendahnya batang tersebut. Sedangkan untuk lebar batang dalam histogram terlihat pada gambar 7.1 itu tidak perlu sama ya kan, dari biru ke hijau ke abu-abu dan kuning tidak sama ya kan, tinggi rendahnya juga tidak sama. Jadi perbedaan terakhir tadi diagram batang memiliki batang yang dengan lebar yang sama, cuman yang membedakannya adalah naik turunnya sesuai data, kalau banyak tinggi, kalau sedikit rendah. Sedangkan lebar batang yang ada di histogram itu tidak perlu sama, terlihat ada yang agak lebar, ada yang sedikit lebar, begitu ya. Itu adalah perbedaan terakhir dari diagram batang dan histogram. Kemudian lebar batang dalam histogram itu kan tadi tidak perlu sama selama luas totalnya 100% jika digunakan persen, atau luas totalnya sama dengan jumlah data. Jadi untuk frekuensi data dalam diagram batang tadi kita bisa lihat dari panjang batang sendiri. Kalau tinggi berarti itu jumlahnya besar atau naik ya. Kemudian kalau agak rendah berarti sesuai, berarti frekuensinya rendah. Sedangkan dalam histogram diberikan berdasarkan area pada masing-masing batang. Jadi kalau histogram dilihat dari areanya, kalau diagram batang dilihat dari tinggi rendahnya batang diagram batang tersebut. Sekarang di sini ada gambar 7.3. Kedua histogram ini menampilkan data yang sama. Sebenarnya data sebelah kanan dan kiri ini sama, cuman kalau kita lihat sekilas itu berbeda. Sekarang kita akan mencoba mencari bagaimana kedua histogram ini menjelaskan data yang sama walaupun terlihat berbeda ya kan. Dari gambar kanan dan kiri data histogram ini sebenarnya sama walaupun terlihat berbeda. Kita bagaimana cara kita menghitung, menentukan, mencari cara membaca histogram batang ini? Pertama, kita bisa menggunakan pendekatan luas persegi panjang dalam menggambar histogram. Ya, sekarang pertama adalah lihat dulu gambar histogram yang di sebelah kiri. Di situ terlihat bahwa frekuensi kelas 0 ke 2 adalah 8 ya kan. Dari 0 ke 2, lama penggunaan HP jam dari 0 ke 2 frekuensinya itu adalah 8 ya kan. Jadi kita pendekatannya menggunakan luas persegi panjang. 2 dikali 8 adalah 16 ya kan. Jadi untuk kisaran 0 sampai 2 jam itu 16. Kemudian dari kisaran 2 sampai 4 jam itu dilihat dari data ada 16. Jadi 2 dikali 16 sama dengan 32. Kemudian luas gabungan kedua kelas tersebut dari 0 ke 4, itu adalah tadi yang dari 0 ke 2 tadi 16, dari 2 ke 4 tadi 32. Jadi digabungkan menjadi 48. Kemudian pada histogram sebelah kanan, sedangkan pada histogram sebelah kanan dari 0 ke 4 langsung digabung ya kan. Dari 0 ke 4 itu ada 12, datanya di atas 10 sedikit itu 12, jadi 4. Dari 0 ke 4 adalah 4 dikali 12 adalah 48. Jadi kelas atau frekuensi dari 0 ke 4 pada histogram kiri memiliki luas yang sama dengan kelas 2 sampai 4 jam pada histogram kanan. Jadi sebenarnya
baik kanan maupun kiri memiliki frekuensi yang sama dengan tadi kita menggunakan pendekatan luas persegi panjang jika dihitung. Sehingga dapat dikatakan bahwa histogram kiri dan histogram kanan ini menjelaskan data yang sama. Kemudian untuk lembar tugas pada kali ini di sini ada latihan 7.1. Di sini ada gambar diagram batang. Sebelum masuk ke histogram, latihan histogram, di sini ada gambar diagram batang. Diagram berikut menunjukkan waktu yang ditempuh oleh para atlet di Olimpiade 1998 cabang lintas alam 10 km, ya kan. Di sini nih ada beberapa cabang lintas alamnya, asal negara sesuai dengan asal negara pesertanya. Ya, dari gambar 7.4 tersebut ada berapa atlet yang berpartisipasi dalam cabang lintas alam? Kira-kira ada berapa ya atlet yang berpartisipasi? Kemudian ada berapa negara yang berpartisipasi dalam cabang ini? Ya, itu saja untuk lembar tugas pada kali ini. Semoga bisa dipahami tadi perbedaan antara histogram dan persegi panjang. Sampai jumpa lagi pada pelajaran matematika minggu berikutnya. Terima kasih.